ganti-ganti, nah beda-beda. Ini yang bagus. Iya. Apa? Pilih Philip Nganjuk ya. Ya, semangat Pak. Cepet. 1, 2, 3. Pakai perasaan Pak, kalau enggak ketinggalan umbingnya. Rasa. Lumayan tuh. Mau ngambil jatah saya nih. Oke, kita langsung bawa ke rumah nih. Sudah ada di rumah, sudah ada. Baik, izin Bapak kita foto. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Kita cabut kayanya. Ada Bapak. Iya. Tagihannya langsung Bapak. Izin Pak. Mantap. Tadi kesedikitan. Ya, oke. Terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Tabanan Barat, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Tabanan Barat, yang saya hormati Pak Setda Kabupaten Tabanan Barat, Pak Damlanut, Pak Dandim atau Pak Kapolres yang mewakili, dan seluruh jajaran Propopimda yang berhadir pada hari ini, dan saya hormati Ketua Kelompok Petani Maju Jaya yang alhamdulillah hari ini sangat berbahagia karena dikunjungi oleh Bapak PJ Bupati, dan yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan di sini kami selaku Kepala Desa ada beberapa hal tentunya yang ingin kami sampaikan terkait dengan perkembangan pertanian di wilayah Desa Sebuah Timur. Dan yang perlu sedikit kami sampaikan sampai saat ini Pak, harapan kami, karena wilayah pertanian kami adalah wilayah kawasan, yang mana ini kami berharap sekali di setiap forum kami menyampaikan bahwa mohon nantinya untuk dukungannya untuk proses pelepasan kawasan, agar nantinya bisa lahan yang dimiliki petani ini mempunyai dokumen yang kuat, terutama bisa untuk proses sertifikasi itu. Dan yang kedua, bahwa harapan kami untuk pembangunan jalan lintas yang menuju Sebuai dan Bamban langsung Pangkalan Bun, karena jalannya sedikit rusak, karena kami lihat kalau lewat yang jalur Kumai Keraya karena ada abrasi, jadi sangat tidak memungkinkan. Tetapi untuk lewat Sebuai Tanjung Putri ini mungkin harapannya ada peningkatan Pak. Tadi seperti disampaikan Ketua Kelompok Tani kami mengharapkan di sini ada bantuan sarana prasarana pertanian. Yang pertama, kami tidak memiliki John Deere Pak. Jadi harapannya dengan adanya momentum ini, kami berharap agar Bapak bisa tahu dan memahami kondisi kami, dan mungkin tidak banyak yang kami sampaikan karena secara teknis Pak, keinginan petani kami nanti langsung disampaikan oleh perwakilan daripada kelompok Tani Maju Jaya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak PJ Bupati, dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, Bapak DPR, dan perangkat Kabupaten Tabanan Barat. Perkenalkan Pak, nama saya Sumarto, petani di Sebuai. Saya sudah mulai bertani di sini selama sekitar 3 tahun. Perlu kami sampaikan Pak, bahwasanya saat ini saya menanam bawang merah
yang mungkin tadi Ibu Kadis sampaikan bahwasanya betul bawang merah itu kita harus melihat cuaca. Kemarin kita tanam memang lagi pas hujan-hujannya dan itu setiap hari hujan karena kebetulan bibit yang diberikan itu sudah datang dan akan kalau nanti terlalu lama disimpan biasanya cukup banyak menyusutnya. Kemudian alhamdulillah setelah kami lakukan penanaman ada 2 metode tanaman yang kami berikan, kami lakukan. Yang pertama saya menggunakan mungkin sudah saya panen Pak ya, sudah saya panen karena kebetulan waktunya sudah cukup lama. Saya menggunakan paranet untuk menanggulangi sedikit tampiasan air yang dari atas. Kemudian yang kedua kita lakukan dengan tanah terbuka. Kemudian perlakuan yang selanjutnya untuk yang dilakukan kami di dalam paranet itu kita berikan pupuk organik rata-rata 1 meter persegi itu sekitar 2 kilo. Nah untuk yang di luar karena memang tidak ada dan kebetulan memang agak susah untuk mencari pupuk organik, tidak kita lakukan. Hasilnya memang cukup berbeda. Jadi mohon maaf Pak, yang tadi mungkin Bapak panen itu boleh dikatakan belum maksimal. Karena yang kemarin kita lakukan pemanenan dengan Pak Kades, itu dalam 1 ubin itu kita mendapatkan 14 kilo bawang basah yang kalau kita konversi per hektar itu bisa 22 ton basah bawang merah. Kemudian kalau kemarin kita keringkan juga, jadi dari basah itu ke kering itu sekitar 70%. Jadi kita masih bisa memanen kalau kita hitung per hektar itu bisa 13 sampai 14 ton per hektar kering siap jual. Itu yang kita lakukan perlakuan. Kemudian yang sudah yang kita lakukan di luar karena memang keterbatasan dana itu setelah kita lakukan pemanenan yang mungkin sebelumnya kita sudah panen juga itu satu ubin atau 6,25 meter persegi itu cuman mendapatkan 8 kilo. Artinya kalau kita dalam 1 hektar berarti sekitar 11 ton basah. Jadi setelah kami amatin beberapa kali kita melakukan penanaman, mungkin yang perlu kami haturkan bahwasanya kita memang sangat perlu untuk pupuk organik. Kebetulan kalau saya dengar dari Bapak PPL Pak ya, dari Bapak PPL yang ada bahwasanya tahun ini pupuk organik subsidi sudah tidak ada. Nah ini kami selaku petani memang kami mengharapkan sekali pada itu ada. Lah untuk ini untuk supaya organik kami tetap tersedia Pak, tetap tersedia. Kemudian berkesinambungan terus menerus ada, tidak kita akan meminta bantuan terus kepada pemerintah. Kami kemarin berunding dengan rekan-rekan dan juga kami sampaikan juga Pak Kades bahwasanya alangkah baiknya kalau kita diberikan semacam stimulan ataupun bantuan yang kita bisa berkelanjutan, yaitu mungkin kita mengharapkan Pak untuk kelompok tani ini kita harapkan dapat bantuan sapi yang bisa kita pelihara di sini, yang mana untuk kohinya atau kotoran hewannya dapat kita manfaatkan untuk tanah kita, karena kebetulan tanah kita di seputaran pinggiran pantai ini kan pasir Pak, jadi memang perlu sekali dengan pupuk organik. Kemudian harapan kami dengan adanya bantuan akan kami kelola sapi itu untuk bisa kita berkelanjutan untuk membuat pupuk organik yang harapannya kita dapat bantuan sekali, nanti akan bisa berlanjut seterusnya kita lakukan sendiri. Saya rasa itu Pak yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak. Harapan kami apa yang kami usulkan dari kelompok tani Maju Jaya dapat terpenuhi dan terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masuk. Masih ada lagi, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat BJ Bupati, Pak Sekda, dan Ketua DPRD dan yang lain, ya bisa disebut satu persatu. Di sini Pak, keluhan kami petani yaitu di waktu pengolahan lahan Pak. Jadi kami ini masih pakai manual Pak untuk membuat lahan-lahan itu untuk menanam sayur-sayuran. Jadi harapan kami, saya selaku ketua kelompok tani mewakili dari teman-teman agar memberi bantuan lah semacam roda 4 atau namanya jonder. Nah itu yang kami sangat perlukan Pak, supaya menunjang pengelolaan kita lebih maksimal lagi Pak. Jadi saya nggak panjang lebar, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota Tanjung Barat. Berdiri loh Pak. Ini saya bawa kemari karena beliau ini adalah perwakilan dari masyarakat. Ya. Yang saya hormati Bapak Penti Sekda ini, yang nanti akan memberikan tindak lanjut terhadap pendanaan apa yang diusulkan oleh Bapak. Ya. Kemudian juga saya bawa Pak Dan Lanut ini, Angkatan Udara. Kemudian yang Dandim. Karena beliau berdua ini nanti ada anggota beliau nanti yang turun langsung ke lapangan. Namanya Babinsa. Kalau kepolisian Babin Kaptipmas. Nah ini nanti yang langsung melihat kegiatan Bapak masing-masing di lapangan. Ya. Dan alhamdulillah hari ini juga saya membawa Pak Asisten, ya, Bapak Dan Ramil, ya. Siap, Dan Ramil. Yang mewakili atau Kapolsek. Kapolsek hadir semua. Satpol untuk mengamankan. Satpol, Pak Camat hadir juga. Supaya kita sama-sama mendengarkan keluhan masyarakat kita. Yang selama ini memang saya selaku PJ Bupati Kota Tanjung Barat diperintah langsung oleh Pak Presiden, kamu harus turun ke lapangan, temui masyarakatmu. Makanya saya mulai 2023 bersama-sama Ibu Kris, bersama-sama jajaran yang lain akan turun ke desa-desa. Kami akan melihat apa sih kendala, permasalahan apa yang ada di desa, sehingga nanti secara langsung saya mengetahui yang mengambil kebijakan, selaku yang menganggarkan, selaku yang menyetujui, ada semua. Sehingga nanti apabila usulan Bapak ada ini semuanya tahu sudah. Tidak ada lagi ada pertanyaan, kok ini dari mana, untuk apa. Sehingga kalau ada usulan seperti ini bisa langsung disetujui. Ya. Tadi ada beberapa kendala di desa. Pertama ini adalah yang mana lingkungan Sebuah Barat ini merupakan kawasan, ya. Tapi tidak masalah bagi saya. Sebuah Timur, ya. Tidak masalah. Selama Anda bisa masih menanam, tidak dilarang, tidak apa-apa. Tanahnya masih dimiliki, tidak apa-apa. Karena pengalaman saya dulu sebagai camat, semua desa lingkungan saya, banyak desa-desa itu pemukiman masuk kawasan. Tapi saya usahakan dengan torak segala macamnya itu bisa menjadi APL. Akhirnya bisa disertifikat. Jadi Bapak-bapak Ibu Saudara tenang saja karena ini bisa kita urus, ya. Tidak selamanya, yang penting karena ini bisa dimiliki. Ya, bisa Bapak gunakan untuk berkebun, ya. Untuk penghidupan kita sehari-hari. Kemudian tadi alat, ya, alat jonder. Memang kalau alat jonder ini ada dua. Kemungkinan nanti dari DPR RI, ya, yang kita minta nanti aspirasi dari DPR RI, bisa juga dari kabupaten.
ya. Nanti coba kita diskusikan apakah nanti DPR RI kita yang empat ya, siap untuk memberikan traktor untuk Sebuah Barat ya, Sebuah Timur ya, Sebuah Timur. Berapa harganya itu? 350 juta. Berapa? 350 juta. 350 juta. Bisa aja. Saya yakin. Kalau cuma 350 juta, saya yakin Pak Sekda dianggarkan. Supaya masyarakat di sini tidak capek-capek mengolah lahannya dan juga bisa menyesuaikan musim nanti ya. Kemudian tadi saya terima kasih dan apresiasi sekali kepada Desa Sebuah Timur bahwa bapak-bapak saya kira adalah orang yang oleh ya. Karena tadi dari pembicaraan bahwa ini yang ketiga kalinya ya, baru ini berhasil dan alhamdulillah hari ini kita bisa panen bersama ya. Kalau kita lihat tadi tidak kalah hasilnya dari yang kita beri dari Pulau Jawa, sehingga ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Tapi tadi memang syaratnya harus dikelola, pengelolaan lahannya harus dengan alat berat. Jadi saya selaku PJ ya, Bupati Kota Bandung Barat, beliau sebagai Ketua DPR, beliau juga yang nanti siap untuk memberikan alat itu kepada bapak-bapak semuanya. Yang ketiga ini adalah tentang pupuk ya, karena sebagian besar petani itu adalah menggunakan pupuk organik ya. Mungkin di sini ternak kurang ya, atau tidak ada ya, tidak ada. Nanti kita coba Pak Ibu, apakah boleh gitu kita memberikan, karena saya kemarin di provinsi tidak boleh. Kalau di provinsi mungkin karena kemarin ada PMK itu Pak, jadi pengadaannya ada penyakit mulut dan kuku itu Pak. Jadi untuk sapi dari luar, dari Jawa itu belum boleh masuk. Jadi sapi tapi dari sini bisa. Bisa. Iya. Maksud saya kalau itu bisa, kita beli sapi yang lokal untuk nanti bagi masyarakat yang ada permintaan itu kita realisasikan. Karena ini juga mengurangi, kalau dia tidak diberi sapi dia akan minta pupuk sama kita. Kan gitu. Daripada kita kasih uang tiap tahun, kasih aja sapi. Kan lebih banyak sapi, kita pun nanti kalau banyak bisa dikasih juga. Ya, contoh hari ini hasil panen mereka kita nikmati. Gitu. Belum Pak, belum dikasih. Bapak sudah disiapkan. Gitu. Maksud saya memang ini adalah kewajiban kami terhadap masyarakat. Bagaimana kami melayani, ya, termasuk hal-hal yang diminta Bapak tadi. Ya. Tadi di sana panen cabai, ya. Panen cabai yang mana kemarin tahun 2022 kita inflasi gara-gara cabai mahal. Nah, cabai mahal inflasi. Kalau dibiarkan bisa bangkrut negara gara-gara cabai aja Pak. Ini gara-gara bawang juga bisa bangkrut negara. Makanya kami langsung turun ke lapangan. Kalau ini berhasil, berarti pengembangan ini bisa dikembangkan di kecamatan lain. Ya, termasuk tadi cabai. Alhamdulillah, walaupun Bapak ada gagalnya, mudah-mudahan di tempat lain, karena sudah gagalnya di sini, di lain tempat tidak ada gagal. Kan gitu. Harapan saya karena sudah tahu gagalnya kenapa. Nah, dan saya berharap juga bapak-bapak ini nanti dibawa oleh Pak Ibu Kris. Kalau bisa teman-teman kecamatan lain bawa kemari, undang. Ini loh, bawa bawang bisa tumbuh di sini. Tapi bibitnya ini itu. Jangan dibilang yang gagal kemarin, Pak. Nanti gagal teman kita. Nah ini. Jadi itu ada beberapa hal yang memang menjadi keluhan masyarakat.
nanti akan kami segera tindak lanjuti ya, karena ini merupakan kewajiban kami ya. Saya selaku pejabat kepala daerah bersama-sama dengan DPRD, bersama-sama dengan TAPD ya, untuk bisa merealisasikan ini. Dan kami juga berusaha nanti kalau memang bisa dianggarkan melalui dana APBN, kami lakukan. Karena tidak di sini saja Pak, di tempat lain juga saya lihat minim peralatan, sehingga masyarakat kita mengeluhnya tidak ada, kami cuma mengerjakan secara manual. Yang seharusnya yang seperti ini harus lengkap gitu, intensif, sehingga masyarakat tuh merasa loh kami diperhatikan gitu. Makanya semua perusahaan saya bilang kemarin kalau kasih CSR jangan cuma dikasih bibit saja, dikasih, diajari mereka sampai berhasil baru dilepas. Kalau enggak kalian kasih setiap tahun, gagal, kasih lagi, gagal lagi. Nah, karena sudah ada petani-petani kita yang berhasil, tidak perlulah perusahaan itu ngambil dari Jawa. Yang ada ini aja, di samping menambah pendapatan petaninya ada di sini, kan nanti dikasih honor kalau ngajarin di sana gitu kan. Maksud saya seperti itu. Nah, kemudian lebih murah daripada kita ngambil di Jawa. Sehingga di sini bisa tanam bawang, di sana tanam bawang, sehingga kita bisa dikatakan nanti penghasil bawang. Tadi satu orang saja, siapa namanya tadi? Pak Haris Pak, dia 1/2 hektar. Kalau Lomboknya setengah sini saya tingginya. Nah, itu membuktikan bahwa Lombok cabai bisa tumbuh bagus. Karena masyarakat kita yang tidak percaya, bawa saja ke situ. Saya bilang, Ibu Kris, bawa ke situ nih hasilnya. Bagaimana cara mengelolanya mulai awal sampai dia berhasil berbuah. Termasuk nanti ini pengelolaan bawang, mulai pengelolaan seperti apa sampai ini panen. Ini yang nanti bisa kita tularkan ke masyarakat yang ada di Kota Waringin Barat. Ya, sehingga saya ingin pendapatan sejahtera masyarakat dengan berkebun itu bisa, ya, walaupun tidak memiliki kebun sawit, ya, seperti tadi hasilnya hampir 500 juta ya, 500 juta cabai, dia sendiri kerja. Nah, sama dengan ini nanti hasilnya nanti kalau melimpah, alhamdulillah kami pemerintah daerah merasa berbahagia kalau masyarakat itu berhasil, ya. Dan juga masyarakat itu bisa kami bantu dengan apa yang mereka minta. Karena ini tugas kami. Tugas kami itu bukan membuat sesuatu yang tidak diminta oleh Bapak. Membuat sesuatu yang tidak berdampak kepada masyarakat. Karena ini perintah Pak Presiden. Kalau kamu gagal, bilangnya berarti saya gagal. Menunjuk Anda sebagai PJ Bupati Kota Waringin Barat. Itu perintahnya pada saya, masih saya ingat. Ya, karena beliau kemarin setelah saya dilantik langsung dipanggil beliau, tugas kamu ini loh. Dan kemarin sudah Jum juga diminta saya, kamu mulai 2023 kunjungi semua desa, kunjungi semua masyarakat, harus tahu loh kamu apa masalah di masyarakatmu. Nah, hari ini saya mulai, mudah-mudahan saya bisa keliling 2023 ini ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa berhadir kemarin dengan Pak Gubernur lagi. Silakan. Jalan Pak. Jalan. Arah Tanjung Putri. Jalan arah Tanjung Putri dari Sebuai Timur. Ini sudah kita anggarkan 5 miliar ya. Mudah-mudahan tahun ini kita laksanakan. Ya, harap bersabar karena kita bertahap. Di sini minta jalan, yang lain juga minta jalan. Terpaksa kita bagi-bagi, ya Pak ya. Mungkin itu ya Pak ya, sudah terjawab. Ada yang lain? Terima kasih atas apa namanya hidangan yang diberikan
dan memang ini cocok di lidah saya. Dan saya berharap kalau pisang ini nanti saya dibungkuskan untuk pulang. Pisang rebus saya dibungkuskan untuk pulang. Mohon maaf ini saya minta ya. Mungkin ada dari Pak, arahan dari Pak Ketua DPRD ya, Sekap Posiri, karena beliau adalah perwakilan dari masyarakat yang ketua DPR-nya ini. Jadi nanti ada anggotanya, mudah-mudahan juga pokir-pokir mereka itu bisa turun ke masyarakat. Karena beliau, saya kasih pokir puluhan miliar. Nanti saya minta dari puluhan miliar kecepatan juga Pak masyarakat. Mudah-mudahan kalau enggak beli sapi lah, kan gitu, beli sapi untuk masyarakat. Nanti biar traktornya kami, kan gitu. Ya. Mungkin itu, silakan Pak Ketua. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PJ Bupati atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit terkait dengan beberapa hal yang disampaikan oleh masyarakat, terutama oleh Pak Kades. Pak PJ setelah seluruh Forkopimda yang berkesempatan hadir, Pak PLT Setda beserta seluruh kepala dinas, Pak Camat, Pak Kades dan kelompok tani serta warga desa Sebuai Timur yang saya hormati. Hari ini kita bersama-sama sudah melaksanakan kegiatan panen bawang merah, dan sebetulnya undangan ini Pak PJ itu memacu saja Pak, memacu agar kita bisa hadir sehingga apa yang ingin mereka sampaikan itu bisa terpenuhi. Dan itu biasa, di dalam setiap kesempatan pertemuan selalu hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat yang disampaikan kepada kami yang datang. Karena memang apa yang disampaikan oleh PJ tadi, bahwa kehadiran pemerintah daerah itu harus mutlak hadir di tengah masyarakat, harus menjadi solusi bagi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, bagi kendala yang dihadapi di dalam beraktivitas, terutama pada bidang hortikultura. Perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat itu tidak berubah Bapak Ibu sekalian. Dulu zaman Bupati Bu Nur Hidayah itu ada 3 prioritas utama: infrastruktur, pertanian dalam arti luas, dan pariwisata. Kemudian dilanjutkan lagi dengan Pak PJ, itu masih pada koridor yang sama. Jadi 2023-2026 itu kita masih pada koridor infrastruktur, kemudian pertanian dalam arti luas, dan juga pariwisata. Nah, dalam waktu rentang 3 tahun inilah di kepemimpinan Pak PJ ini kita berharap bahwa kolaborasi sinergitas antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan DPRD itu bisa terjalin dengan baik. Dan kami bersyukur bahwa komunikasi sangat baik dengan Pak PJ. Beliau memberikan dukungan kepada DPRD, demikian pula dengan sebaliknya. Nah, terkait dengan apa yang diusulkan masyarakat, kita bersama-sama tahu bahwa saat sekarang ini kita lagi mempersiapkan yang namanya rencana perubahan tata ruang wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, dan ini sudah berproses dan kita sudah mulai mengakomodir beberapa wilayah yang nanti akan kita lakukan perubahan. Ya. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak PJ bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi lahan masyarakat yang berada di kawasan hutan produksi ini adalah dengan cara memasukkan program TORA. Dan di beberapa daerah TORA ini berhasil dengan baik. Nah, kita kemarin mohon maaf mendorong TORA itu yang berada di sepanjang Jalan Panglandun Kolam. Ternyata memang tidak bisa diberikan persetujuan karena di sana tidak ada aktivitas pertanian, aktivitas masyarakat. Nah, saya yakin dan percaya bahwa kalau TORA itu kita ajukan di wilayah Sebuar Timur, khususnya Kecamatan Kumai, ini akan berhasil dengan baik. Nah, kami Bapak dan Ibu sekalian, dulu pada tahun 2016
kami itu membahas tata ruang wilayah kabupaten itu hampir 2 tahun. Ya. Kemudian pada saat kami mengesahkan tahun 2016, saya masih ingat waktu itu bupatinya zaman Pak Bambang Purwanto. Saya bilang, Pak Bambang Purwanto, ini Pak Bambang anggota DPRD, terutama yang dari Dapil 3 Kumai, itu tidak mau disahkan tata ruang kita. Loh kenapa Pak? Karena pada saat itu kawan-kawan dari Dapil 3 dari 4 Kumai minta agar seluruh wilayah desa yang ada di sepanjang garis pantai kita ini dijadikan dulu wilayah dalam bentuk APR. Nah, tapi karena dengan kondisi yang saat itu mepet waktu, maka dibuatlah sebuah surat kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah daerah agar pemerintah daerah setelah disahkan Perda Tata Ruang itu akan menindaklanjuti apa yang dimohonkan oleh masyarakat sepanjang garis pantai Kumai. Nah, namun dengan berbagai peraturan kelihatannya agak sulit untuk kita tembus. Nah, kemudian turunlah program TORA. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tidak usah berkecil hati, mudah-mudahan program TORA ini nanti menjadi sebuah solusi bagi masyarakat kita. Dan kita akan juga nanti pantau Pak Sekda, Pak PJ ya, terkait dengan usulan yang disampaikan untuk program TORA tahun 2023, dan ini sudah mengakomodir sekian banyak masyarakat kita, dan kita berharap bahwa ini akan diurus dengan baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan usulan John Deere ya. Kami baru saja melakukan evaluasi atas hasil reses kawan-kawan di Dapil 4 Kumai. Salah satu yang diusulkan oleh kawan-kawan dari Dapil 4 Kumai itu adalah pengadaan John Deere untuk Sebuai Timur. Nah, Jawab. baru usulan Pak. Setelah itu kami usulkan, kemudian dievaluasi oleh tim Bapeda. Ternyata di dalam kerangka yang disampaikan bahwa ini terlalu besar, bahwa mungkin nanti akan didorong lewat APBN yang melalui wakil-wakil kita yang ada di DPR RI. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak usah berkecil hati, karena tadi Pak PJ sudah menyetujui. Maka oleh sebab itu kita perlu berbangga hati pada hari ini dengan kebesaran hati beliau bahwa ini sudah diberikan untuk Sebuai Timur. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, ini akan kita anggarkan dan kami akan menyetujui. Tapi ini tidak sekarang, nanti setelah APBD perubahan. Nah, jadi kira-kira diterimanya itu ya sekitar bulan November lah ya. Bulan November. Kemudian untuk sapi ini memang tidak serta-merta begitu kita usulkan terus nanti bisa diadakan, tidak demikian. Karena kita ini sekarang menganut sistem SIPD namanya, maka semua program yang diusulkan dalam bentuk pengadaan yang sifatnya kelompok ini harus mengikuti mekanisme. Maka oleh sebab itu, karena tadi juga sudah disampaikan, ya Pak Ketua, sapi-sapi lah dibantu untuk Sebuai. Insya Allah nanti saya bantu, tapi 2024. Ya, kalau 2023 tidak bisa lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi saya yang real saja. Jadi jangan nanti kita memberikan berita segar ternyata tidak muncul barangnya. Ya, karena tahun 2023 ini saya juga memberikan untuk kawan-kawan kita di kolam, tepatnya di daerah mana itu lupa ya, Sukamakmur apa ya? Ya, Sukamakmur. Jadi nanti untuk 2024, insya Allah kita akan berikan untuk Sebuai Timur. Tepuk tangan untuk Sebuai Timur. Kemudian infrastruktur, terkait dengan infrastruktur kami, kebetulan saya di Dapil 1 wilayah Arut Selatan, dan kami alhamdulillah sudah 3 periode ya, dan kami itu mendorong dari awal agar infrastruktur jalan dari Arut Selatan itu sampai dengan wilayah Tanjung Putri itu bisa selesai sampai dengan masa jabatan saya selesai. Dan alhamdulillah sebelum masa jabatan kami selesai jalan itu sudah rampung. Tinggal nanti mungkin tahun ini akan kita bangun lagi 3 jembatan yang masih rusak. Nah,
Karena itu sudah selesai, maka tugas kami untuk tahun berikutnya adalah menyelesaikan ruas yang tersisa menuju ke Kumai. Jadi aku yakin 2024 akan kita tuntaskan. Tepuk tangan dulu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang disampaikan oleh Pak PJ pada hari ini kesempatan emas kata Bu Kris, karena jarang-jarang Pak PJ bisa hadir. Karena kami itu terus terang sekarang hadir, nanti sore kami harus berangkat lagi ke Palangkaraya. Ya, di tengah kesibukan beliau. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi berita baik bagi kawan-kawan di Sebuah Timur, dan mudah-mudahan apa yang sudah kita rencanakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal lagi, kami terima kasih atas seluruh jamunya juga Pak PJ. Mudah-mudahan apa yang ini menjadi barokah bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Ini dari Danlanut atau dari Dandim? Ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Karena kami berdua ini mungkin ganti baju langsung berangkat. Terima kasih ya Pak Ketua sudah memberikan juga penjelasan yang gamblang. Artinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan kami segera tindak lanjuti. Ya. Cuma sapi aja tadi kelihatannya agak molor ke tahun belakang. Tapi kalau saya paksa mungkin bisa molor ke tahun 2023. Kalau saya paksa, karena saya inginnya apa namanya, aspirasi ini bisa saya lakukan perubahan juga sebagai sapi. Ya, bisa nggak Pak Alba? Bisa. Nah, karena Pak Ketua tadi bilangnya 2024, tapi saya paksa berubah dulu, itu beli sapi aja dulu. Bisa, nah itu. Mungkin itu dulu ya Pak ya, pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami, saya PJ selaku PJ Bupati Kota Waringin Barat beserta jajaran Ketua DPRD, Forkopimda, mohon undur diri ya. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa berhadir kembali lagi. Karena saya harus keliling ini. APBD sudah diketok, saya lihat apa sih yang belum itu. Tadi apa namanya jalan sudah juga terjawab ya. Karena saya tidak mau jalan kalau belum punya modal. Itu maksud saya. Saya sudah punya modal Pak. Oh, kegiatan di Sebuah apa gitu. Kegiatan di sini apa. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saya jawab. Kalau tidak ada, saya jawab tidak ada gitu. Nah, nanti bagaimana? Kalau ada, saya jawab ada. Ya. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hidangannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Sekian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya Pak, saya atas nama Kepala Desa Sebuah Timur dan mewakili seluruh masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih atas sambutan baik dari Bapak terkait 4 usulan prioritas kami Pak, yang mana tadi sempat belum disetujui, ada 1 poin, tapi setelah Pak PJ Bupati berbisik-bisik dengan Pak Ketua langsung disetujui. Dan alhamdulillah acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar, dan kami doakan Bapak PJ Bupati di perjalanan ke Palangkaraya diberikan keselamatan dan kesehatan. Dan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan acara pada hari ini kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, ada
berbagi istilahnya, dari berbagi berkat panen. Jadi dari kelompok tani ini Pak menyiapkan buah tangan pada Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Mungkin bisa disampaikan secara simbolis untuk Bapak PJ Bupati. Disampaikan saja biar ada dokumentasinya, biar ada dokumentasinya, ya. Pak PRT, Pak Asisten, Anda lagi yang lain, iya, Pak Asisten, presentasikan saja, iya. Dokumentasi, monggo silakan. Ya. Bapak, 1, 2, 3. Lalu Bapak, 1, 2, 3. Gadis. Ini langsung bawa nih. Ya, langsung bawa Pak. Kayaknya apa? Salah. Harusnya bisa dulu jadi bawa ke sana. Jangan kosong. Yang belum. Oh ya. Oke ya. Ya, ayo Mas. Kalau ke sana. Mas cepet lah. Ya, cepat. Sampai ketemu lagi. Ya, makasih ya. Oh, ya. Saya selalu